Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kembali lagi dengan saya Delviana Putri dengan NPM 02272411106. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang inisiatif Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Teman-teman, mengapa Bank Indonesia sangat serius mengembangkan perbankan syariah? Perbankan syariah di Indonesia adalah sektor yang terus berkembang. Namun, perjalanan untuk membuatnya sebesar bank konvensional tidak mudah dan tidak terjadi dalam waktu singkat. Indonesia sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi pusat perbankan syariah dunia, karena populasi muslimnya merupakan yang terbesar di dunia. Namun, potensi besar tidak akan berubah menjadi kenyataan tanpa adanya inisiatif, dorongan, dan kebijakan yang terarah dari lembaga yang memegang peran penting dalam stabilitas sistem keuangan nasional, yaitu Bank Indonesia. Meskipun sekarang pengawasan bank-bank yang beroperasi sehari-hari sudah dilakukan oleh OJK, Bank Indonesia tetap memiliki peran strategis yang tidak dapat digantikan. Peran BI lebih ke arah menciptakan ekosistem, fondasi, kebijakan, inovasi, serta memastikan bahwa sistem keuangan syariah bisa berjalan lancar, stabil, aman, modern, dan mendukung perekonomian Indonesia. Jadi, perkembangan perbankan syariah bukan semata-mata dari kebutuhan masyarakat atau dari inisiatif bank syariah sendiri, tetapi hasil dari rangkaian panjang kebijakan, program, edukasi, dan upaya membangun ekosistem yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas semua komponen besar, inisiatif utama, dan program-program nyata penguatan sistem ekonomi dan arah masa depan dari upaya Bank Indonesia dalam mengembangkan perbankan syariah. Mengapa perbankan syariah penting untuk Indonesia? Bank Indonesia melihat bahwa pengembangan perbankan syariah bukan sekedar pilihan tambahan, melainkan kebutuhan strategis bagi Indonesia. Ada banyak alasan yang sangat besar mengapa BI mendorong perbankan syariah berkembang lebih cepat. Yang pertama, Indonesia negara muslim terbesar di dunia. Dengan lebih dari 230 juta penduduk muslim, Indonesia adalah pasar paling potensial untuk layanan keuangan syariah. Jumlah ini jauh melampaui negara-negara di Timur Tengah. Artinya, bank syariah di Indonesia memiliki pasar yang sangat besar. Tinggal bagaimana mengelolanya dengan baik. Potensi besar ini membuat BI menyadari bahwa layanan syariah di Indonesia seharusnya tidak kecil atau berjalan biasa-biasa saja, tetapi harus menjadi sistem keuangan yang kuat, modern, dan mampu bersaing secara global. Yang kedua, meningkatkan keadilan ekonomi dan kesejahteraan. Bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil, transparansi, dan menghindari transaksi yang tidak adil. Dalam banyak kasus, prinsip ini memberikan alternatif yang lebih menenangkan masyarakat, terutama mereka yang ingin terhindar dari praktik bunga. Bank Indonesia menilai bahwa sistem syariah memberikan nilai tambah dalam bentuk keadilan dalam pembagian keuntungan, pembiayaan berbasis usaha nyata, transaksi yang lebih transparan, keberpihakan kepada sektor real. Semua ini sejalan dengan tujuan besar BI menjaga stabilitas keuangan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang sehat. Yang ketiga, perbankan syariah mendukung UMKM yang jadi tulang punggung negara. UMKM memegang porsi besar dalam perekonomian Indonesia. UMKM menyumbang lebih dari 60% PDB dan menjadi sumber pekerjaan untuk puluhan juta orang. Bank syariah sangat cocok untuk UMKM karena banyak produknya berbasis usaha nyata, akadnya bisa disesuaikan, risikonya dibagi secara adil,
UMKM lebih nyaman dengan pendekatan syariah. BI melihat perbankan syariah sebagai salah satu solusi paling kuat untuk memperkuat UMKM Indonesia. Yang keempat, perbankan syariah lebih tahan terhadap krisis. Saat krisis keuangan global tahun 2008, banyak bank syariah di dunia terbukti lebih tahan karena sistemnya tidak berspekulasi. Bank Indonesia menyadari bahwa sistem syariah diperkuat, maka ketahanan ekonomi Indonesia juga ikut meningkat. Selanjutnya, kita akan membahas peran Bank Indonesia dalam membangun dasar yang kokoh untuk perbankan syariah. Sebelum membahas program yang inisiatif, kita perlu membahas dulu fondasi dasar yang diciptakan BI. Tanpa fondasi ini, semua program lain tidak akan berjalan. Yang pertama, membuat aturan yang jelas, mudah dipahami, dan mudah dijalankan. Aturan adalah fondasi. Tanpa aturan yang jelas, perbankan syariah akan kebingungan, masyarakat tidak percaya, dan perkembangan akan lambat. Bank Indonesia membuat aturan yang sangat banyak, tapi semuanya diarahkan untuk memudahkan perbankan syariah berkembang. BI membuat aturan terkait yang pertama, kesehatan bank syariah. BI memastikan bank syariah tetap sehat melalui aturan permodalan, manajemen risiko, pembentukan cadangan kerugian, tata kelola yang baik. Dengan begitu, bank syariah bisa melindungi uang nasabah. Yang kedua, standar akad syariah. Akad tidak boleh ditafsirkan berbeda-beda oleh setiap bank. Karena itu, BI membantu menyusun standar akad jual beli atau murabahah, akad sewa atau ijarah, akad bagi hasil atau mudharabah dan musyarakah, dan akad jasa. Standar ini memudahkan bank dalam bekerja dan membuat masyarakat tidak bingung. Lanjut, ada transparansi kepada nasabah. BI mengatur agar bank syariah menjelaskan risiko, menjelaskan cara kerja produk, menunjukkan biaya secara terbuka, dan mencantumkan pembagian keuntungan secara jelas. Semakin transparan, semakin besar kepercayaan masyarakat. Lanjut, menciptakan alat keuangan syariah bagi bank syariah. Bank syariah tidak bisa memakai instrumen berbunga. Karena itu, BI membuat banyak instrumen khusus. Instrumen ini seperti alat bantu agar bank syariah bisa mengatur likuiditas dengan aman. Instrumen tersebut antara lain yang pertama yaitu penempatan dana syariah di BI. Bank syariah bisa menyimpan dana di BI memakai akad-akad syariah yang aman. Yang kedua, surat berharga syariah untuk transaksi jangka pendek. BI menciptakan instrumen pasar uang syariah agar bank syariah bisa saling meminjam dana tanpa riba. Tanpa instrumen ini, bank syariah akan kesulitan menjaga stabilitas dana nasabah. Yang ketiga, mendorong inovasi dan digitalisasi sejak awal. BI menyadari bahwa masa depan bank adalah digital. Karena itu, BI sejak awal membuat aturan digital banking syariah, mendukung pembangunan layanan mobile syariah, membuat sistem pembayaran syariah seperti kris syariah. Inisiatif ini membuat bank syariah lebih mudah diakses oleh generasi muda. Lanjut, ada program besar BI dalam mengembangkan perbankan syariah. Di bagian ini kita akan masuk ke inti dari seluruh program besar BI yang sangat luas dan sangat penting. Yang pertama, edukasi besar-besaran kepada masyarakat. BI sadar bahwa masyarakat tidak akan mau menggunakan bank syariah jika mereka tidak paham perbedaannya. Karena itu, edukasi menjadi program utama. Yang pertama, edukasi di kampus. BI sering mengadakan kuliah umum di kampus untuk mengajarkan yang pertama, cara kerja bank syariah. Yang kedua, model pembiayaan syariah. Yang ketiga, peluang karir di industri syariah.
Hal ini sangat penting karena mahasiswa adalah calon pengguna dan calon pekerja bank syariah. Yang kedua, edukasi di sekolah. BI membuat program pengenalan ekonomi syariah di sekolah menengah agar siswa memahami konsep sejak awal. Yang ketiga, edukasi melalui media sosial dan website BI. BI membuat video, artikel, dan konten digital yang menjelaskan konsep syariah dengan bahasa yang sederhana. Yang keempat, Festival Ekonomi Syariah. BI membuat acara besar seperti Indonesia Syariah Ekonomi Festival, Festival Ekonomi Syariah Daerah, pameran UMKM halal. Pameran UMKM halal. Acara ini menarik perhatian masyarakat luas dan meningkatkan minat terhadap layanan syariah. Yang kedua, ada digitalisasi perbankan syariah. BI sangat serius dalam membuat bank syariah lebih modern dan digital. Yang pertama ada kris syariah. Kris syariah dipakai untuk masjid, pesantren, UMKM halal, lembaga zakat, dan bazar halal. Ini memudahkan transaksi tanpa uang tunai. Yang kedua, mendukung bank syariah digital. BI memberi ruang bagi bank syariah mengembangkan aplikasi digital seperti pembukaan rekening tanpa datang ke kantor, transaksi cepat, layanan 24 jam. Lanjut, menyusun aturan keamanan digital syariah. BI memastikan bahwa transaksi digital bank syariah tetap aman dan sesuai syariah. Lanjut, membantu bank syariah masuk ke daerah terpencil. BI mengutamakan pemerataan layanan. Yang pertama, membantu bank syariah membuka layanan di daerah. BI mendorong kerjasama dengan lembaga lokal, koperasi syariah, dan pesantren. Lanjut, membina pesantren agar mandiri secara ekonomi. BI membangun program ekonomi pesantren di mana pesantren diajarkan mengelola dana, diajari membuat usaha, dibantu terhubung dengan bank syariah. Hal ini membuat bank syariah punya nasabah baru. Yang ketiga, memperluas peran UMKM syariah. UMKM di daerah sering kesulitan pinjaman. BI menjembatani mereka dengan bank syariah melalui pelatihan dan pendampingan. Yang keempat, membangun ekonomi besar ekonomi syariah. Bank syariah tidak bisa tumbuh sendirian. Karena itu, BI membangun ekosistem nasional seperti mengembangkan industri halal. BI mendukung pertumbuhan makanan halal, pariwisata halal, fashion muslim, kosmetik halal, dan produk UMKM halal. Semakin besar industri halal, semakin besar peran bank syariah. Yang kedua, mengembangkan wakaf produktif. Wakaf tidak hanya untuk masjid, tetapi bisa digunakan untuk usaha, investasi, pembiayaan produktif, dan pembiayaan produktif. BI bekerja bersama lembaga wakaf agar pengelolaan lebih profesional. Yang ketiga, mengembangkan zakat produktif. Zakat bisa diberdayakan untuk usaha mikro. BI menjembatani kerjasama antara Baznas, Laas, dan Bank Syariah. Lanjut, membentuk klaster usaha syariah. Klaster syariah adalah kelompok usaha di satu bidang tertentu dibina oleh BI. Contohnya, klaster kopi syariah, klaster fashion muslim, dan klaster makanan halal. BI memberikan pelatihan, pembiayaan syariah, sertifikasi halal, dan pendamping usaha. Ini menciptakan ribuan nasabah baru untuk bank syariah. Lanjut, meningkatkan kerjasama nasional dan internasional. BI sama dengan OJK.
BI sama dengan OJK, Kementerian Keuangan, pemerintah daerah, universitas, Bank Dunia, dan negara-negara lain. Tujuannya agar Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah global. Lanjut, kita akan membahas masa depan perbankan syariah menurut Bank Indonesia. BI merancang masa depan yang lebih luas bagi perbankan syariah. Bank syariah digital yang lebih modern, semua layanan nanti digital. Pembiayaan UMKM yang lebih kuat, bank syariah akan lebih dekat dengan UMKM. Dan ekosistem halal yang terintegrasi, bank syariah, UMKM halal, wakaf, dan industri halal akan saling terhubung. Penggunaan teknologi baru seperti AI syariah, blockchain syariah, dan transaksi otomatis. Inisiatif BI bukan hanya satu atau dua program, tetapi sebuah rangkaian besar dan panjang yang mencakup aturan syariah, edukasi nasional, digitalisasi, ekosistem halal, dan pembinaan UMKM, kerjasama nasional dan luar negeri, penguatan instrumen keuangan syariah, pembentukan klaster usaha syariah. Semua ini adalah upaya besar untuk memastikan perbankan syariah di Indonesia tumbuh stabil, cepat, dan modern, dan memberi manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Lanjut, mengapa Bank Indonesia memberi pelatihan khusus pada perbankan syariah? Mengapa Bank Indonesia memberikan perhatian khusus pada perbankan syariah? Jawabannya, untuk membuat perbankan syariah berkembang. Bank Indonesia tidak cukup hanya membuat aturan. BI juga perlu memahami kondisi masyarakat, perilaku ekonomi, cara orang menyimpan uang, cara orang berbelanja, dan cara orang meminjam modal. Dalam beberapa tahun terakhir, BI melihat beberapa hal penting. Yang pertama, masyarakat ingin layanan yang lebih aman dan halal. Banyak masyarakat Indonesia yang mulai peduli dengan cara mereka mengelola uang. Mereka ingin memastikan bahwa uang yang mereka simpan atau gunakan tidak terlibat dalam hal-hal yang bertentangan dengan aturan agama. Bank Syariah hadir sebagai jawaban dari kebutuhan ini. Yang kedua, banyak usaha kecil tidak cocok dengan sistem bunga. UMKM seringkali tidak mampu menanggung bunga yang besar. Dengan sistem bagi hasil, UMKM bisa bekerja lebih tenang. Inilah salah satu alasan BI mendorong pembiayaan syariah untuk UMKM. Yang ketiga, perbankan syariah membantu menciptakan ekonomi yang stabil. Bank syariah tidak fokus pada spekulasi atau mencari keuntungan dari ketidakpastian. Mereka lebih banyak menyalurkan dana ke sektor real. Hal ini membuat ekonomi menjadi lebih kuat. Yang keempat, Indonesia ingin menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar, Indonesia punya peluang besar untuk menjadi pemimpin global. Dalam Bank Indonesia melihat bahwa perbankan syariah adalah kunci penting mencapai tujuan tersebut. Semua alasan ini membuat BI memberikan perhatian yang serius dan mendalam terhadap dunia perbankan syariah. Selanjutnya, bagaimana BI meningkatkan edukasi perbankan syariah kepada masyarakat? Jawabannya, edukasi adalah fondasi utama. Tanpa edukasi, masyarakat tidak akan memahami apa itu bank syariah. Banyak orang menganggap bank syariah hanya bank biasa tanpa bunga. Padahal, sistem syariah memiliki mekanisme tersendiri. Untuk itu, BI memperluas edukasi dengan berbagai cara yang lebih kreatif dan menyentuh banyak orang. Edukasi untuk pelajar dan mahasiswa. BI mengadakan lomba karya tulis tentang ekonomi syariah, diskusi kampus, dan kuliah umum di Fakultas Ekonomi Pelatihan. Selanjutnya, bagaimana BI meningkatkan edukasi perbankan syariah kepada masyarakat?
Jawabannya, edukasi adalah fondasi utama. Tanpa edukasi, masyarakat tidak akan memahami apa itu bank syariah. Banyak orang menganggap bank syariah hanya bank biasa tanpa bunga. Padahal, sistem syariah memiliki mekanisme tersendiri. Untuk itu, BI memperluas edukasi dengan berbagai cara yang lebih kreatif dan menyentuh banyak orang. Edukasi yang pertama yaitu edukasi untuk pelajar dan mahasiswa. BI mengadakan lomba karya tulis tentang ekonomi syariah, diskusi kampus, kuliah umum, dan pelatihan untuk organisasi mahasiswa. Tujuannya agar generasi muda lebih mengenal bank syariah sejak dini. Generasi muda dianggap sebagai agen perubahan yang akan menentukan masa depan keuangan Indonesia. Edukasi yang kedua yaitu edukasi untuk pelaku UMKM, dan edukasi yang terakhir yaitu edukasi melalui media sosial. BI aktif membuat konten edukatif seperti video pendek, poster digital, dan animasi sederhana. Penjelasan produk syariah dengan bahasa ringan. Konten ini disebarkan melalui platform seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan Facebook. Lanjut, bagaimana BI membuat bank syariah masuk ke dunia digital? Jawabannya, digitalisasi adalah salah satu pendorong utama perkembangan bank syariah saat ini. Bank Indonesia menyadari bahwa masyarakat ingin layanan yang cepat dan mudah. Oleh karena itu, BI tidak hanya memberi izin teknologi baru, tetapi juga memastikan teknologi tersebut aman dan terjangkau. Pemanfaatan kris syariah. Kris syariah tidak hanya untuk pembayaran. Ia menjadi gerbang masuk bagi masyarakat kecil untuk mengenal layanan bank syariah. Misalnya, pedagang kecil bisa menerima pembayaran digital. Donasi masjid bisa dilakukan lewat kris dan ekonomi pesantren menjadi lebih modern. Lanjut, ada pembangunan ekosistem halal dan hubungannya dengan bank syariah. Bank Indonesia memahami bahwa perbankan syariah tidak bisa berkembang sendirian. Ia membutuhkan lingkungan besar yang mendukung. Lingkungan ini disebut ekosistem halal. Ekosistem halal terdiri dari industri makanan dan minuman halal, fashion muslim, dan zakat dan wakaf. Semakin besar ekosistem ini, semakin besar potensi bank syariah berkembang. BI melakukan banyak hal, seperti sertifikasi halal untuk UMKM. BI membantu UMKM mendapatkan sertifikasi halal agar produknya bisa diterima di pasar lokal maupun luar negeri. Bank Syariah lalu bisa memberikan pembiayaan kepada UMKM bersertifikat halal karena risiko bisnisnya lebih kecil. Lanjut, ada festival ekonomi syariah. BI mengadakan festival seperti festival di tingkat provinsi, festival di tingkat nasional. Festival ini mempertemukan pelaku usaha halal, bank syariah, lembaga zakat, lembaga wakaf, dan investor. Disinilah ekosistem halal tumbuh dan saling terhubung. Lanjut, ada wakaf produktif. Wakaf tidak hanya untuk pembangunan masjid. Wakaf bisa dikelola secara profesional untuk membangun yang pertama rumah sakit dan sekolah, pusat usaha kecil, pertanian, dan peternakan. Wakaf produktif ini sering digerakkan dengan bantuan bank syariah. BI ikut membantu memetakan potensi wakaf dan membuat standar pengelolaannya. Selanjutnya, kerjasama antara BI, OJK, pemerintah daerah, dan institusi lainnya. Perbankan syariah tidak hanya dibangun oleh satu lembaga. Diperlukan kerjasama besar antara banyak pihak, seperti kerjasama BI dan OJK. Walaupun pengawasan bank dilakukan oleh OJK, BI tetap berperan dalam stabilitas keuangan, kelancaran pembayaran, kebijakan moneter syariah, dan kedua lembaga ini saling berbagi peran agar bank syariah tetap aman dan stabil. Lanjut, kerjasama dengan pemerintah daerah. BI membantu pemerintah daerah dengan program kalster syariah, pelatihan UMKM,
pengembangan pariwisata halal, digitalisasi pasar tradisional. BI dan pemerintah daerah bekerja bersama agar ekonomi syariah lebih kuat di daerah. Selanjutnya, bekerja sama dengan lembaga zakat dan wakaf. Bersama Baznas, BWI, dan lembaga sosial lainnya, BI mendorong pengelolaan zakat yang profesional, wakaf produktif, dan program UMKM berbasis dana sosial. Lanjut, kerjasama dengan perguruan tinggi. BI mendorong kampus untuk membuka pusat studi ekonomi syariah, melakukan penelitian, dan membuat kurikulum ekonomi syariah, serta memberikan pelatihan kepada mahasiswa. Kerjasama ini memperkuat kualitas sumber daya manusia di bidang syariah. Lanjut, peran BI dalam menjaga stabilitas sistem keuangan syariah. Keamanan adalah faktor paling penting bagi masyarakat saat memilih bank. BI memastikan stabilitas sistem syariah dengan cara yang pertama mengawasi risiko pembiayaan. BI meningkatkan bank syariah agar tidak menyalurkan pembiayaan sembarangan, tetap berhati-hati pada usaha dan yang rawan gagal, dan memantau kondisi ekonomi nasabah. Memastikan kecukupan dana darurat bank syariah. Bank harus punya cadangan untuk menghadapi keadaan mendesak. BI melakukan pengecekan berkala. Selanjutnya, menjaga kelancaran sistem pembayaran ini termasuk yang pertama, transfer antar bank, yang kedua, transaksi ATM, dan yang ketiga, sistem kris atau mobile banking. Jika sistem pembayaran lancar, masyarakat akan merasa nyaman menggunakan bank syariah. Selanjutnya, kita akan membahas masa depan perbankan syariah menurut BI. BI melihat masa depan bank syariah sangat cerah. Ada beberapa hal penting. Yang pertama, generasi muda semakin menyukai sistem syariah. Anak muda lebih sadar pentingnya pengelolaan keuangan yang halal. Yang kedua, digitalisasi membuka jalan baru bank syariah. Digital akan makin menjamur. Yang ketiga, ekonomi halal berkembang pesat. Semakin besar industri halal, semakin besar kebutuhan pembiayaan syariah. Yang keempat, pemerintah mendukung penuh ekonomi syariah dengan adanya Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Seluruh kebijakan pemerintah lebih terarah. BI memprediksi bahwa dalam beberapa tahun ke depan, bank syariah akan memiliki pangsa pasar yang semakin besar, menjadi pilihan utama untuk pembiayaan UMKM, dan terlibat dalam proyek besar nasional. Penguatan literasi masyarakat melalui program jangka panjang. Salah satu kunci agar perbankan syariah tumbuh besar adalah literasi atau pemahaman masyarakat. Bank Indonesia melihat bahwa selama ini banyak orang hanya mengenal istilah bank syariah, tetapi tidak benar-benar memahami bagaimana cara kerjanya, produk-produknya, serta kelebihannya. Karena itu, BI membuat program literasi jangka panjang yang tidak hanya berlangsung sekali, tetapi dilakukan secara terus-menerus dari tahun ke tahun. Edukasi sejak usia sekolah. BI menyadari bahwa kebiasaan menggunakan layanan keuangan biasanya terbentuk sejak muda. Maka BI mulai menanamkan pemahaman mengenai apa itu bank syariah, mengapa bank syariah hadir, cara kerja bagi hasil, dan perbedaan antara bunga dan nisbah. Pentingnya mengelola uang secara halal. BI bekerja sama dengan sekolah dasar, SMP, dan SMA, hingga perguruan tinggi. Di beberapa sekolah, BI memasukkan materi ekonomi syariah dalam kegiatan ekstrakurikuler, lomba, serta selanjutnya literasi untuk masyarakat umum. BI juga mendekati kelompok masyarakat secara langsung melalui kegiatan di desa, seminar di kecamatan, edukasi di pasar-pasar rakyat, dan pengajian dan kegiatan masjid. Pelatihan UMKM. Pendekatan semacam ini membuat informasi tentang bank syariah tidak hanya berhenti di kota besar, tetapi juga menjangkau daerah terpencil. Lanjut, menyiapkan sumber daya manusia yang ahli di bidang syariah. Tanpa SDM yang kuat, bank syariah akan kesulitan berkembang. BI memahami bahwa industri perbankan syariah membutuhkan tenaga kerja yang menguasai keuangan, memahami prinsip syariah, mengetahui aturan bank sentral, dan paham teknologi digital. Karena itu,
BI melalui serangkaian program untuk memperkuat SDM syariah. Ada beberapa program untuk memperkuat SDM syariah. Yang pertama, program beasiswa ekonomi dan keuangan syariah. BI memberikan beasiswa kepada mahasiswa berprestasi untuk belajar ekonomi syariah, baik di kampus nasional maupun kampus internasional. Tujuannya adalah menyiapkan generasi baru ahli syariah yang mampu memberi perubahan besar. Dan yang kedua, pelatihan intensif untuk pegawai bank. Pelatihan pegawai bank syariah membutuhkan pengetahuan yang terus diperbarui karena perkembangan keuangan syariah sangat cepat. BI mengadakan workshop untuk meningkatkan kemampuan analisa bank syariah, memahami peraturan terkini, belajar teknologi baru seperti digital banking, dan mengelola risiko secara syariah. Lanjut, sertifikasi profesi syariah. Dengan bekerjasama dengan lembaga sertifikasi nasional, BI membantu menciptakan standar keterampilan bagi pegawai bank syariah. Ini penting agar layanan yang diberikan ke masyarakat semakin profesional dan terpercaya. Lanjut, memastikan semua layanan syariah tetap sesuai prinsip syariah. Prinsip syariah adalah jantung perbankan syariah. Jika prinsip ini tidak dijaga, kepercayaan masyarakat akan turun. BI membuat pedoman agar semua produk syariah menjalankan akad yang benar, tidak ada unsur riba, gharar, dan hal yang dilarang. Pembiayaan dilakukan secara adil. Dengan ini, masyarakat merasa aman dan yakin bahwa layanan yang mereka gunakan benar-benar halal. Lanjut, menjaga stabilitas keuangan syariah saat krisis. Saat terjadi krisis ekonomi maupun pandemi, BI mengambil langkah cepat agar perbankan syariah tetap stabil. Ini dilakukan sasi atau keringanan pembiayaan, menyediakan fasilitas dana syariah jangka pendek, memantau kesehatan bank secara intensif. Dengan langkah cepat ini, sektor syariah tetap bertahan bahkan pada masa sulit sekalipun. Lanjut, membangun kepercayaan masyarakat yang lebih kuat. Kepercayaan adalah modal terbesar bank syariah. Tanpa kepercayaan, masyarakat tidak akan menabung atau menggunakan layanan bank. Dengan itu, BI membangun kepercayaan melalui pengawasan yang ketat, transparansi informasi, edukasi mengenai keamanan bank. Ketika masyarakat percaya, pertumbuhan bank syariah akan meningkat secara alami. Kesimpulannya, perkembangan perbankan syariah di Indonesia merupakan hasil dari peran besar Bank Indonesia yang membangun dasar aturan yang kuat, menyediakan instrumen keuangan syariah, serta aktif melakukan edukasi kepada masyarakat. BI juga mendorong digitalisasi, memperluas ekosistem ekonomi halal, serta bekerja sama dengan berbagai lembaga untuk memperkuat dukungan terhadap industri syariah. Semua langkah ini membuat bank syariah semakin dipercaya, modern, dan bermanfaat bagi masyarakat. Dengan upaya yang konsisten, perbankan syariah akan terus berkembang dan menjadi bagian penting dalam mewujudkan ekonomi Indonesia yang lebih adil, stabil, dan berkelanjutan. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Delviana Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.